wabarakatuh. Kembali bertemu dengan pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar. Adapun tujuannya adalah kalian nanti harus mampu yang pertama membedakan macam-macam dari kesetimbangan benda tegar. Kemudian, yang kedua, kalian nanti harus mampu menerapkan syarat setimbang translasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi maksudnya adalah yang pertama nanti kalian diminta atau kalian nanti diberi materi tentang macam-macam kesetimbangan benda tegar. Kalian nanti bisa membedakan jenis-jenis kesetimbangan dari benda tegar tersebut. Kemudian untuk tujuan yang kedua, kalian nanti diminta untuk menerapkan syarat setimbang translasi. Jadi ada juga yang namanya syarat kesetimbangan. Ya, jadi syarat kesetimbangan itu ada dua, ada setimbang translasi dan setimbang rotasi. Nah, khusus untuk hari ini kalian diminta untuk belajar tentang syarat setimbang yang translasi, kemudian menerapkan persamaan-persamaan yang ada pada syarat setimbang translasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan fisika. Kita mulai dari tujuan yang pertama ya, macam-macam kesetimbangan benda tegar. Tapi sebelumnya kita masuk ke definisi kesetimbangan itu apa dan benda tegar itu apa. Kesetimbangan itu merupakan kondisi di mana nilai momentum benda tegarnya itu sama dengan 0. Jadi nilai P-nya itu sama dengan 0. Maksudnya adalah ketika benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Tetapi ketika benda itu sedang bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti benda itu cenderung mempertahankan kondisi awalnya, ya, tidak mengalami perubahan kondisi. Ya, itu maksud dari namanya momentumnya itu sama dengan 0 atau artinya adalah setimbang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, setimbang itu lebih enak dimaksudkan itu tidak berat sebelah gitu ya. Kalau berat sebelah itu kan memungkinkan adanya pergerakan. Sedangkan benda tegar itu sendiri adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya luar. Ya kan? Bendanya itu kalau misalnya diberi gaya luar itu tidak berubah, berarti dia akan boleh dibilang padat ya. Tapi kalau misalnya istilah padat itu tidak dipakai di sini, istilahnya itu lebih dipakai dengan istilah yang namanya benda tegar. Dia tidak berubah bentuk ketika diberi gaya luar. Ditekan nggak berubah, sama aja bentuknya. Didorong juga tidak berubah bentuknya ya. Benda tegar. Sekarang kita masuk ke macam kesetimbangan seperti yang diminta pada tujuan pertama ya. Ada 3 macam jenis kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan mantap atau kesetimbangan stabil. Yang kedua adalah kesetimbangan labil atau goyah. Dan yang ketiga adalah kesetimbangan netral atau sering disebut dengan kesetimbangan indifferent. Nah, penjelasannya yang pertama tentang kesetimbangan mantap atau stabil. Merupakan kesetimbangan suatu benda di mana kemampuan suatu benda itu dapat kembali ke posisi semula saat diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Kesetimbangan stabil ini ditandai dengan naiknya kedudukan titik berat benda jika dipengaruhi gaya. Contohnya seperti ini. Intinya ya, kesetimbangan stabil adalah ada suatu benda. Jadi ketika benda itu diberi gangguan, misalnya ini ada sebuah bandul itu diberi gangguan itu bisa berupa tarikan ataupun dorongan, berarti ini misal ditarik ke sana ya, ke atas, maka mengakibatkan kedudukan titik berat benda ini kan mengalami perubahan yang tadinya posisinya ada di sini. Di tengah-tengah sini berarti tingginya dari sini ke sini misalnya 2 cm, kemudian diganggu, dinaikin ke atas, otomatis titik beratnya di sini mengalami perubahan posisi. Posisinya dihitung dari bawah sini sampai ke titik sini, otomatis yang tadinya 2 mungkin sekarang sudah berubah jadi 4. Itu keseimbangan stabil. Tetapi intinya di sini tidak hanya mengubah posisi titik berat menjadi lebih tinggi gitu ya. Tetapi ketika gaya luarnya itu dilepas, terjadi peristiwa bolak-balik atau osilasi, tetapi pada akhirnya benda ini akan kembali di titik semula.
di keadaan semula, di posisi semula. Ini yang menyebabkan kesetimbangan benda ini disebut dengan kesetimbangan mantap. Jadi ketika diberi gangguan dan gangguan itu sudah dihilangkan, maka dia akan kembali ke titik semula, itu namanya kesetimbangan mantap atau stabil. Kemudian jenis kesetimbangan yang kedua itu adalah kesetimbangan goyah atau labil, merupakan kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya tidak kembali ke posisi semula. Oh, tidak kembali ke posisi semula. Kemudian, contohnya, jika bola digerakkan atau diberi gaya, bola ini digerakkan atau diberi gaya dorong, cus, berarti jatuh ya. Dia nggak kembali ke posisi semula kan, jelas tuh. Dia posisinya tadi mula-mula di atas, sekarang ada di bawah, tidak kembali ke posisi semula. Maka bola tidak akan kembali ke posisi semula, berarti labil ya. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya kedudukan titik berat benda. Perhatikan di sini ada bola, kemudian di sini ada batang, ya. Berarti titik berat bola ini sejauh dari dasar batang sampai tengah-tengah sini. Misalnya ini adalah 8 cm ya, sampai tengah-tengah titik pusatnya dari sini, titik pusat sampai bawah 8 cm. Ketika bola digoyangkan, jatuh kan dia, berarti bola kemudian di sini. Berarti titik pusat masanya dari tanah kan udah berubah kedudukannya, ya kan? Nah, itulah maksudnya kesetimbangannya labil. Ditandai ada dua, dia tidak kembali ke posisi semula dan posisi titik beratnya mengalami penurunan. Sedangkan yang terakhir itu adalah kesetimbangan netral, contohnya seperti ini, merupakan kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan mengalami perubahan posisi. Oke, ketika bola didorong, otomatis posisinya berubah kan, dari titik A misalnya dia bergeser menjadi titik B. Oke, posisinya berubah. Tetapi syarat lainnya adalah tidak mengalami perubahan titik berat. Dia tidak mengalami perubahan posisi titik berat. Jadi kalau misalnya posisi titik beratnya kan mula-mula di tengah, dihitung sampai dasar bidang misalnya 2 cm, ketika dia didorong ke kanan, posisinya kan tetap titik beratnya tetap di posisi 2 cm. Hanya saja posisi awal dan akhirnya berbeda. Tetapi posisi titik beratnya terhadap bidang itu sama, ya kan? Itu namanya kesetimbangan netral. Sudah dipelajari tentang macam-macam kesetimbangan, kesetimbangan mantap, goyah, dan indiferen. Sekarang kita masuk ke syarat kesetimbangan. Jadi, yang namanya benda setimbang itu memang memiliki nilai momentum 0, tetapi ada juga syarat kesetimbangan. Apa saja syarat kesetimbangan itu ada dua. Ada syarat setimbang translasi, ada syarat setimbang rotasi. Syarat setimbang rotasi memiliki persamaan umum, itu sigma F sama dengan 0, sedangkan setimbang rotasi sigma tau sama dengan 0. Maksudnya adalah, apabila benda itu dinyatakan setimbang translasi, maka resultan gaya yang membuat benda itu bergerak kanan, kiri, depan, belakang itu harus sama dengan 0. Kalau misalnya dia setimbang rotasi, berarti maksudnya tidak ada gaya, bukan tidak ada, resultan gaya, momen gaya yang membuat benda itu berputar itu juga harus sama dengan 0. Kalau misalnya sigma F sama dengan 0, berarti misalnya ada gaya A yang ke kanan, ada gaya B yang ke kiri, itu harus sama besarnya. Kalau setimbang rotasi juga begitu. Kalau misalnya ada gaya yang berputar searah jarum jam dan ada gaya yang berputar berlawanan arah jarum jam, maka dia harus memiliki nilai momen gaya yang sama. Berarti kan saling menghilangkan satu sama lain sehingga nilainya akan untuk kasus setimbang translasi, contohnya seperti gambar ya. Misal ada seseorang dengan massa M, dia bergelantungan di sebuah tali, tetapi pada dasarnya itu tali ini merupakan hasil ikatan antara tali bagian 1 dan tali bagian 2. Ketika ada orang yang menekan, ini menekan ke bawah ya otomatis, maka tali bagian 1 dan 2 otomatis akan menegang dengan nilai sudut yang bisa sama bisa berbeda tergantung pada posisi orangnya ya. Kenapa disebut setimbang translasi? Karena di sini tidak ada perputaran, tidak ada
rotasi ya. Dia orang ini hanya akan bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau orang ini otomatis ke bawah ya. Sistem tidak akan mengalami perputaran sehingga di sini orang akan diam atau namanya orang akan berada pada kedudukan setimbang translasi. Nah, kalian nanti akan dapat soal-soal seperti ini kalau misalnya setimbang translasi ya. Biasanya yang sering ditanya itu adalah berapakah nilai tegangan tali yang terjadi baik pada tali pertama maupun tali kedua. Yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapatkan permasalahan ini, yang pertama itu adalah kalian harus menguraikan gaya-gaya yang terjadi pada gambar ini. Kalau mau menguraikan gaya, ya orangnya buang aja, ya, tetapi ganti menjadi gaya berat orang W, ya. Berarti ini orang kan menekan tali ke bawah, berarti dia akan menimbulkan gaya berat yang arahnya ke bawah. Sedangkan ada T1 di sini kan tali menegang, tali satu menegang, namanya tegangan tali pertama. Tegangan tali pertama ini harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sudutnya theta ya, sudutnya theta ini adalah sudut dalam berseberangan ya, makanya kalau di sini theta, di sebelah sini juga theta. T1X berarti di sini theta berarti sini samping ya. Berarti ini T1 cos theta. T1 diuraikan ke sumbu Y, maka akan menghasilkan T1 sin theta. Begitu juga dengan T2. T2 ke sana harus diuraikan menjadi T2X dan T2Y. T2X berarti T2 cos beta, sudutnya beta. T2Y berubah menjadi T2 sin beta. Jangan lupa syarat setimbang translasi itu adalah sigma F sama dengan 0. Sedangkan pada gambar, sigma F-nya itu ada dua sumbu. Satu di sumbu X dan satu lagi di sumbu Y. Sehingga sigma F sigma F sama dengan 0 harus diuraikan juga. Ada sigma Fx dan sigma Fy yang harus sama dengan 0. Intinya syarat setimbang itu harus sigma F baik sigma fx maupun sigma fy itu harus sama dengan kita masuk ke penyelesaiannya. Kita sudah menguraikan gaya-gaya yang terjadi pada gambar seperti ini. Kemudian kita juga jangan lupa syarat setimbangnya. Dari syarat setimbang itu baru kita masuk ke persamaan. Sigma fx sama dengan 0. Kita harus melihat sigma fx di gambar penguraian itu terdiri atas siapa saja. Di sumbu X berarti kan yang horizontal. Ini ada yang ke kanan, ada T2 cos beta. Yang ke kiri ada T1 cos theta. Berarti kalau yang kanan positif, kalau yang kiri negatif, maka persamaannya menjadi T2 cos beta dikurangi T1 cos theta sama dengan 0. Ini bisa dipindah ruaskan sehingga kita memperoleh persamaan T2 cos beta sama dengan T1 cos theta. Kemudian untuk yang sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat bersama di sumbu Y ada siapa. Kalau yang merah-merah ini berarti udah diabaikan ya kalau udah diuraikan. Ada yang ke atas T1 sin theta, T2 sin beta. Berarti ke atas positif ya. Ini sudah. Sedangkan yang ke bawah ada W-nya orang tuh ya. Sama dengan 0 nih, min W. Nah, yang min boleh dipindah ruaskan ke sini sehingga menghasilkan persamaan T1 sin theta ditambah T2 sin beta sama dengan W. W-nya bisa diuraikan menjadi Mg. Berarti inilah persamaan yang kedua. Nah, untuk menentukan nilai T1 dan T2, silahkan kalau misalnya soalnya itu sudah mengandung angka, kan tinggal kalian masukkan angka-angkanya. Nanti kalau sudah masukkan angka-angkanya, tinggal kalian melakukan tahap eliminasi, substitusi, sampai akhirnya kalian memperoleh nilai T1 dan T2. Insya Allah bisa. Kelas 10 udah pernah ya. Itu untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini kalian diminta memahami macam-macam kesetimbangan, kemudian materi yang kedua, tujuannya kedua, kalian diminta untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesetimbangan translasi. Silakan dikerjakan soalnya dengan baik. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.